wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Diskusi bareng Kak Anas, dan kita sekarang ada di sebuah studio musik latihan di daerah Lebak Bulus, namanya Relic Studio. Relic Studio ini baru aja buka dari tahun 2021 kalau nggak salah, 2020. Ini di manage sama Mas Kongko Kadilak, punya band namanya Kadilak Blues. Terima kasih untuk Mas Kongko udah ngasih kita space di Relic Studio ini. Kalau punya band silakan latihan di sini, enak, mantep, mahal alatnya. Tapi kalau rate mah ya bersaing lah dengan studio-studio lain kayak gitu. Dalam artian alat-alatnya bagus, proper. Tapi kalau rate-nya bukannya mahal, tapi setara lah sama studio-studio lain. Kalau nggak salah se-shift tuh 300-an ribu apa 350 ya. Jadi standar hari inilah kayak gitu. Kalau yang punya musik blues, main musik blues, sebelah gue juga main blues juga nih. Ada Arya Novan dari sini. Terima kasih. Thank you for having me. Mas bro. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kok jaketnya dilepas? Hah? Panas ya? Biar sama. Biasanya kalau manggung, permarket pakai kain apa tuh ya? Songket apa sih? Kayak dari NTT gitu kayaknya. Kain NTT ya? apa tuh namanya ya? Kain tenun kan? Iya, kain tenun. Itu jadi trademark lo tuh kayaknya tuh. Iya, gue suka aja sih pakai itu. Tiap manggung dipakai, kok nggak pakai kimono. Wah, gue udah apa? Karena udah beberapa kali lihat Arya Novana manggung, mainin blues dan kagak kaleng-kaleng yang jelas. Karena gue bisa nyiriin yang blues cuma icip-icip doang sama blues yang belum nyemplung. Ini mainin dia nih. Lu baru aja rilis single baru. Iya. That Thing sama Om Faris RM. Kurang ajar nih. Dari dulu gue ngincer nggak kena, baru lo yang dapet nih sekarang. Itu cerita nggak gimana ya ininya? Iya, jadi gue sempat bikin juga press release waktu itu kan. Gue ngomong gue emang punya rencana berkolaborasi untuk lagu disco nih gitu kan, untuk musik disco. Nah, gue kepikiran Om Faris nih gitu kan. Terus akhirnya gue kontak lah Om Faris gitu. Terus ternyata dia udah dengar lagu gue juga sebelumnya gitu. Single sebelumnya tuh? Single sebelumnya Soulless, ya. Love Song, The Wonder gitu-gitu. Dia suka gitu, vintage, old school gitu. Terus akhirnya ya udah kita tukeran ide. Tadinya aku nggak expect, dia ternyata suka banget vintage rock and roll dan blues gitu. Yang sama kayak aku seleranya gitu. Nah, padahal aku tadinya mau kolaborasi sama dia, wah pasti dia kan disco legend gitu kan. Iya. Aku mau kita bikin musik disco gitu. Ternyata kita punya kesamaan lebih kental di blues dan rock 70s gitu. Akhirnya, oke, kita bikin kayak gitu ya yang autentik blues rock, cuman aku ada isian fusionnya, ada funknya juga, gitu. Terus ya aku bikin datang itu dan dia suka, ya gue mau isi ini gitu. Om Faris bilang gitu. Lo udah kirim lagunya ke dia? Gue kirim lagu ke dia. Om, gue ada lagu ini gitu. Menurut lo gimana? Wah, gue suka banget ya yang ini, katanya gitu. Oh, jadi ada beberapa lagu yang lo kirim ke dia tuh? Iya, beberapa lagu. Oke. Terus dia cari pick yang itu, gue yang ini nih. Iya, gue suka banget yang ini gitu. Nggak bilang kenapa dia? Dia pokoknya asik aja. Dia suka banget gitu, asik. Dan mulai dari situ bergulirlah proses kerjasamanya. Tapi tadi gue tanya apakah ketemu apa enggak, tapi lo bilang lebih banyak ternyata via online. Via LDR gitu, LDR. Oke. Iya, jadi gue rekam sama band gitu lagunya. Habis itu dia ngisi keyboard, synth gitu-gitu, terserah dia ngisinya gimana gitu. Ya akhirnya jadi warnanya seperti ini gitu. Oh, basic track udah lu isi, kirim ke dia fill-in instrumen. Iya, tapi dia nggak cuma fill-in aja gitu, maksudnya justru dia memberikan sebuah esensi yang baru kepada musiknya tersebut gitu. Menjadi lebih autentik dan genreless gitu. Oke. Kayak gitu. Itu berlangsung berapa lama tuh prosesnya tuh? Kira-kira sekitar 4 bulan sih, 4 bulan. 2021 kemarin ya? 2021. Bulan apa tuh ya? Kayaknya Agustus kayaknya. Dan baru dirilis? Baru rilis Maret.
Maret kemarin 2022. Iya. klipnya udah dibikin, gue ikut nongol juga sih. Iya. Ada Om Monce juga, kayak gitu. Oke. Tapi kalau mau nge-tracking back ke, nanti kita akan obrol juga by the way tentang single That Thing di sini sama orangnya langsung yang diajak kerja sama Maria. Om Faris sendiri akan muncul nanti, kita akan korek lebih banyak lagi ya. Tapi kalau lu nya sendiri nih ya, main blues itu pilihan pertama lu bermusik atau sebelumnya lu kenal genre lain dulu? Sebenarnya ya, gue nggak pernah milih gue mau main apa sih sebenarnya, Mas gitu apa. Waktu dari kecil gue dengar bokap dengerin kaset Queen gitu, We Will Rock You, terus gue nonton bola dulu ada Queen juga apa We Are The Champions gitu kan, rock gitu, rock and roll. Terus SD dengerin Beatles, Led Zeppelin. Terus gue juga kepengaruh kakak gue juga, kakak gue kan generasi, dia lahir tahun 90 kan. Gue selalu berangkat sekolah tuh di SMP, gue masih SD kalau nggak salah gitu, atau dia masih SMA, gue masih SD. Terus dia dengerinnya kayak Incubus, kayak apa ya, The Strokes gitu. Musik di era awal 2000-an itu 2000-an ya? Awal. Tapi lu tuh berapa saudara dari berapa anak? Gue berdua saudara, gue paling kecil. Jadi entry point lu mungkin dari bapak ya? Iya, dari musik rock, terus dengerin Queen dan klasik rock di rumah? Iya, di rumah dan dulu di zaman MTV, V Channel gitu kan, kakak gue nonton gitu. Terus ya gue pas SMA baru tuh mengenal Jimi Hendrix, SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 lah kalau nggak salah. Gue mengenal Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan gitu. Tapi bentar deh, appeal lo buat musik tuh apa? Dalam artian kan seperti halnya any other kids growing up gitu kan, pasti yang paling kita diinin tuh hobinya mungkin kelihatan dari kecil, either ngelukis lah apa ngapain gitu. Dan lo emang udah ada ketertarikan musik dari kecil? Gue suka musik sih dari kecil emang. Gue suka lihat orang main gitar gitu, terus gue main game apa Guitar Hero namanya. Bapak lo main gitar juga? Bokap gue ngejreng-ngejreng doang sebenarnya. Cuman ngejreng-ngejrengnya Eric Clapton gitu. Iya. Terus nenel. Enggak gitu. Ngejreng-ngejreng doang Eric Clapton, terus iya, terus gue nontonin doang kan dulu dia kan gitu, terus ya dia. Kakak lu cewek cowok? Cewek, kakak gue. Oh, oke. Cuman dia di generasi yang pas lah gitu, 2000-an awal, Incubus, The Strokes gitu, indie. Oh iya, terus lu juga main itu ya, main apa? Guitar Hero tuh kayaknya memain peranan besar di anak-anak growing up di tahun 90 2000-an. Bener banget. Sorry, lu tahun berapa lahir? 97, iya pas-pasan tuh kan 2000 awal. Iya. Terus gue liat di channel yang mana tuh ya, lu bilang lu sukanya yang Gitar Rock 2 ya? Gitar Rock 2. Yang episode kan ada beberapa. Oh, Gitar Hero 2, iya. Gitar Hero 2 kok Gitar Rock, Gitar Hero 2 ya? Iya, Gitar Hero 2. Lagu starter yang gue suka. Starter, yoi. Kiss. Yoi. Terus, ya dari situ lu mulai pelan-pelan ngedevelop passion lu buat musik gitu? Ya, gue emang passion banget sih buat musik, nggak cuma sekedar kerja gitu. Gue nggak nggak ada capeknya gue untuk main musik karena gue cinta musik gitu. Pas SD lo tapi nggak ke SD biasa, dalam artian orang tua tuh ngelihat bakat lo nggak apa impuls lo? Gue sih SD gue belum menyentuh gitar belum. Gue menyentuh gitar tuh SMP kelas 1. Jadi gue karena gue punya circle temen di komplek itu, tetangga pada main gitar kan. Terus pada main gitar nih, terus di sekolah juga pada main gitar gitu. Gue coba aja, akhirnya gue les klasik di dekat rumah. Gitar klasik gitu yang kayak gini gitu mainnya. Gitarnya di dengkul ya? Iya, di dengkul, gak boleh kayak banget tuh, engkes bro. Iya. Jadi gue bilang
rockstand gitaris kalau di manggung kayak gitu ya, Iya. naikin dulu. Naikin monitor ya. Oh dari situ lo Dari situ, kelas dulu. ya gue belajar apa, picking dari situ, terus akhirnya, tapi lama-lama gue akhirnya dari YouTube tuh sendiri tuh, kan gue klasik nggak pernah ngerjain PR kan, karena bosen gitu, mainnya apa sih musik klasik gitu, ngapalin doang gitu kan. Terus habis itu SMP akhirnya berjalannya waktu, gue dengerin ini Oasis ya kan, Britpop, Oke. terus The Sigit gue dengerin, terus ya abis itu gue ngulik apa namanya, solonya Don't Look Back in Anger tuh sendiri. Oke. Iya. itu gue nggak pakai guru tuh, gue ngulik di YouTube. Akhirnya pas gue ngulik akhirnya wah bisa nih ternyata, gue belajar sendiri, yaudah deh gue keluar aja gitu. Saya cuma bertahan berapa lama? Cuman berapa lama tuh? Ada setahunan kali ya, setahun. Oh, lama dong. Lumayan lama sih, cuman banyak bolosnya. Iya. Iya. Tapi sampai di mana lo bilang lo momen ketemu Revelation-nya ngedengerin Voodoo Child dari Jimi Hendrix. Lagi ngapain tuh dan momennya kayak gimana waktu itu? Momennya gue kan lagi YouTubean lagi kan. Terus teman-teman gue juga nggak ada yang dengerin Jimi Hendrix, terus gue penasaran aja apa ada rekomendasi nih Voodoo Child. Wah anjir, apa keren aja gitu, maksudnya asik nih, maksudnya apa ya, nggak sadar gitu mainnya. Oke, pertama lu belum pernah denger Jimi Hendrix sebelumnya, lu justru Belum. findingnya dari YouTube itu sendiri. Iya, Stevie Ray Vaughan dan Jimi Hendrix gitu awalnya, Voodoo Child kayak gitu. Dan appeal apa lu bilang tadi, kayak mungkin apa nggak sadar, maksudnya apa ya, nggak biasa gitu main gitarnya, apa nggak bukan yang jago kayak gitu, cuman feel-nya mewakili aku gitu. Kayak gitu, susah dijelasin kata-kata sih sebenarnya. Kalau ngomongin Hendrix udah ngomongin dewa sih. Iya, pioneer dia. Iya, dewa gitar. Cuma memang kalau appeal, kalau gue dapat dari Hendrix itu dia main blues, tapi bluesnya juga nggak ortodoks dan yang itu sih yang pertama gue dapat ini sama kayak lo. Wah anjing, musik buat mabok nih. Iya gitu. Yang gue gitu. Iya. Mabok enak nih kayak gitu kan. Padahal gue belum mabok juga waktu itu. Iya. Seperti halnya musik-musik yang lahir dari era dekade 60-an kayak gitu kan, The Doors, Beatles bikin album psychedelic gitu kan. Cream. Iya. Mungkin kalimatnya kita mungkin belum bisa mengartikulasikan apa sensasi yang kita dengerin, tapi setelah gue dewasa sekarang, gue ngedengernya itu musik-musik transcendence. Yang bisa ngebawa kita ke realm lain. Gitu. Trance ya. Iya. Ngebawa kita, ngangkat kita dari apa dimanapun kita lagi itu, terus kita dibawa ke tempat lain. Gitu. Benar. Itu lo rasain juga waktu itu? Gue ngerasain kayak gitu sih, cuman itu butuh waktu untuk nyampe situ. Gue awalnya ya tertarik dengan gitarnya itu, yang elektrik gitar gitu. Gue langsung. Lu udah belajar elektrik gitar waktu itu belum? Itu dari yang Oasis itu tadi, gue ngulik solonya, terus ya gue ngulik The Sigit, ngulik siapa lagi ya? Gitar elektrik pertama lo apa? Chord. CWRT chord. Iya. Oh, Gramedia belinya. Iya bener banget. Les Paul warna merah. Stokisnya di situ tuh dia naruh distribusinya. Bener, gue beli di Gramedia tuh. Oh, oke. Kayak gitu, gue Switch Alto main pertama kali. Ampli pertama apa? Chord juga, sepaket. Umur berapa tuh beli tuh? Gue SMP kelas 3 apa kelas 2 ya? Berarti orang tua cukup mendukung ya? Maksudnya? Iya sih, karena mungkin dia ngeliat gue, kemauan gue cuma lumayan oke nih gitu. Tadinya gue cuma pakai akustik doang. Iya. Tapi bapak lu bukan pemusik atau gimana? Ya lu bilang tadi cuma iseng-iseng free time dia main gitu. Main gitu doang. Cuman seleranya asik banget gitu. Karena dia mungkin mungkin pas dia umur 20-an, 30-an gitu, eranya emang era-era 70-an, 80-an gitu. Iya. Era-era musik yang lagi keren-kerennya gitu. Biasanya orang tua kayak gitu ya. Jadi karena mimpinya dia nggak kecapai, anak yang digenjot.
Dulu gue juga kayak gitu, bapak gue mungkin passion di musik cuma akhirnya nggak kesampaian, anak-anaknya dibeli alat-alat. Oh gitu. Dari perjalanan itu mungkin step pertama lo masuk ke musik blues, walaupun juga ya gue setuju sama lo bilang tadi, lo nggak sebenarnya mungkin first love lo di blues, tapi lo pada akhirnya bercabang ke mana-mana ya. Gue denger musik gue denger masing-masing lo sebenarnya each one of the track tuh punya karakter sendiri-sendiri. Kayak gitu kan, Soulless ada funknya, even yang dating ini entirely different karakter. Bang lu juga ini blues banget juga enggak, black music banget juga enggak, tapi beda lah kayak gitu. Dari perjalanan ketemu Jimi Hendrix itu lo tapi mulai ngulik blues strictly atau lo just being a music sponge? Lo nyerap semuanya atau gimana waktu dari titik itu? Gue nyerap atau rock juga begini? Rock waktu itu sebenarnya gue SMP sih kalau rock yang Oasis kayak gitu-gitu. Terus gue ngulik Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, dua itu tuh Jimi Hendrix dan Stevie Ray Vaughan gue dalemin banget. Akhirnya ya gue tiap hari gue ngulik teknik-tekniknya gitu sampai benar. Gue sempet lewat YouTube doang tuh? Lewat YouTube. Emang harus rajin banget gitu. Gue harus kayak spend seharian, dulu pernah sempet SMA tuh harus seharian untuk ngulik gitar sampai benar-benar gue bisa gitu. Gitu pasti ada fase itu sih untuk kalau gitaris. Sekolah bener tapi nggak berantakan ya? Berantakan sebenarnya. Rapot merah apa gimana? Iya dulu gue di PL. Oke. Iya. Sempat main di PL dulu ya? Ya mungkin udah merah lo kali ya. Iya. Terakhir main tuh 2010 yang dia balikin ke sekolahnya lagi. Oh iya. Saya kan sempet di luar terus akhirnya dia balik lagi ke sekolahnya 2010 tuh. Oh iya. 2010. Lu tahun berapa dari situ? Gue 2016. 2016 ya, jadi jauh sebelum masuk mungkin. Cuman gue homeschooling lulusnya. Oh gitu. Iya. Gue 2 tahun. Masih suka bikin ini nggak sih? Pensi-pensi gitu? Fair. Kayaknya sekarang udah enggak deh semenjak pandemi. Pas era lu? Masih. Era gue masih. Di sekolah tapi? Di sekolah. Oke. Di sekolah. Lu bilang gimana 2 tahun homeschooling? Gue 2 tahun di PL. Gue lulusnya homeschooling karena gue cuma mau main gitar doang waktu itu. Anjir, emang bisa kayak gitu ya? Apa? Maksudnya si PL-nya nggak ngasih keluasan atau opsi lo bisa homeschooling atau gimana? Ya gue keluar sekolah sih jatuhnya. Oh keluar PL dulu? Gue keluar PL. Tahun terakhir dikelarin di situ? Iya, gitu. Orang tua lu nggak apa-apa tuh? Iya, karena gue kalau gue lanjutin di PL kayak gue banyak merahnya gitu dan udah pasti nggak naik kayaknya. Orang bokapnya kalau kayak lu makan gitar nih anaknya. Mestinya tapi nggak keberatan ya mereka ya? Iya. Suportif sekali. Support sih, maksudnya mungkin nggak tahu ya, kayaknya gue nggak pernah nanya secara detail sih kenapa mereka. Kayaknya mereka sih support dengan ngelihat passion gue gitu sih. Lulus pun lu nggak nerusin kuliah atau gimana? Maksudnya lu memang udah? Gue SAE dulu sempet SAE. Oh SAE, oke. Ambil? Audio. Yang berapa tahun tuh? 4 tahun. Oh, ya itu mah ibaratnya udah dapat ijazah ya? Belum, tapi gue belum lanjut, gue masih cuti. Homeschooling lagi. Kalau bisa kampusnya lo bawa ke rumah. Makara juga masih makaratan ya enggak ya? Oh tapi lu ngambil audio di situ, lu belajar tekniknya, rekaman, mixing gitu-gitu. Ketemu Norman ya? Norman ya, Mas Norman. Levi juga? Levi ini, satu penempat. Iya, Levi basis The Fly. Iya kayaknya dia ngajar situ, nggak lupa deh gua. Tapi kalau yang jelas Norman ya, gue yang kenal Norman sih sana, ngajar kan. Iya, Norman ya, Mas. Iya, dan itu mau orang tua approve dan lo ngajar di situ, justru menurut bahkan gimana ya, lo nemuin passion lo di situ, lo nata musik, rekaman kayak gitu. Iya, gue banyak belajar juga sih di situ, teknik yang benernya lah gitu, yang propernya gitu.
Sisanya sih gue improve sendiri lagi gitu, sesuai selera gue gitu. Secara paralel juga lu tetap ngulik bermusik, ngulik gitar gitu tetap. ya. Dan jangkar lu tetap di Hendrix ya, di blues tuh. Iya, Gitu. blues rock. Sempat bikin band nggak tapi? Bikin band. Ada interim gitu di antaranya di rentang waktu itu. Sempat gue pas SMA gue bikin band di sekolah, namanya Caveman Avenue gitu namanya. Caveman Avenue. Caveman Avenue. Mainin apa tuh? Mainin apa ya? Dulu masih cover gitu sih kita. Cover apa aja ya? Dulu kita bikin lagu juga, terus manggung di pensi Tarki gitu kan. Terus pensi sekolah gue gitu doang sih, cuman ya nggak terlalu serius lah, namanya anak SMA kan. Cover apa kemana? Dread Kasava. Dread Kasava? Oh lagunya Dread Kasava, karena Dread Kasava alumni kita juga kan. Oh gitu. Terus ada beberapa ya jadi band cover dulu lah ya. Iya band cover, terus tapi kita bikin lagu juga gitu. Oke. Gitu akhirnya ya udah SMA kayak gitu, terus udah pas lulus SMA itu gue masuk band punk Black Teeth namanya. Oh, which is ya oke. Iya. Ini kita pernah main bareng. Membawa ke pertemuan kita di tahun 2019. 19 ya. Ya kan 19. Di Potlot. Di Potlot ya. Iya. Potlot. Itu gue pertama ngeliat Arya main di situ, jujur gue maksudnya ngeliat, gue nggak tahu kalau Arya tuh ternyata ada tracking solo karir ya sebagai gitaris gitu. Gue ngeliat Arya di situ pertama main dan itu jujur blending sama si Black Teeth-nya. Ya, dia jadi rhythm section yang ketat, yang baik dan ideal buat musiknya Black Teeth. Berarti ngebut ya. Ngebut dan tight 4x4 gitu ya, punk rock lah basicnya gitu kan. Dan lu menyatu dengan ibaratnya kayak sarung tangan, nyatu ke mana-mana kan sama si Said segala gitu. Itu lu udah bikin musik sendiri tapi ya? Udah bikin. Udah dirilis? Gue pertama rilis solo tuh 2018. Oke, nah itu gue nggak tahu tuh. Gue pikir lu memang udah personilnya si Said, kayak gitu. Tapi lu gue mulai notice tuh pas lu ngerilis yang sebelum solo siapa judulnya? The Wonder ya. Itu gue ngeliat anjing lupanya bikin sendiri dan beda sama Black Teeth kan, gue bilang gitu kan. Terus gue nyolek si Said, ini gitaris lu solo juga? Iya bang, gue juga nggak tahu tuh kenapa dia mau gabung sama gue kata. Orang main jago banget katanya. Lu ke Black Teeth gimana itu? Said yang minta? Waktu dulu iya, jadi kan personel lama keluar kan Coki sama Eno dulu. Iya betul. Terus akhirnya gue kenal Said tuh di mana ya? Gue kenal Said, tiba-tiba Said nelfon gue random gitu kan, gue lagi di rumah, lagi tiduran gitu kan. Terus tiba-tiba ada telepon siapa nih gitu kan. Halo gitu, terus halo ya gitu. Said nih gitu, Said Black Teeth nih gitu kan. Oh iya, kenapa ya gitu kan. Sebelum belum kenal tapi? Sebelum gue kenal, teman udah follow-followan gitu di Instagram, dia udah nge-follow gue gitu. Terus kan, ya udah apa, kapan-kapan nge-jam yuk gitu. Ayolah, boleh gitu. Ya udah akhirnya, oke, ntar berkabar ya gitu. Oke, sikat gitu. Udah, terus udah. Pertama, gue kayak ngisi dites dulu ngisi lagunya di rumahnya Mono waktu itu. Karena lagunya udah ada ya? Apa? Lu sempet rekaman kan? Awalnya gue rekaman dulu. Maksudnya? Jadi kayak Said nih bikin lagu baru nih. Terus kayak ngajak gue ke tempat rekamannya itu. Oh, batch lagu barunya ya? Kayak Halilintar ya? Iya, Bangkit. Oke. Itu pertama yang ngisi itu? Gue yang ngisi. Oke. Pertama dia kayak apa? Coba lu ngisi ini kayak gimana? Aku pengen lihat gitu. Terus ya udah, abis gitu ngisi. Ya udah ngejam, akhirnya masuk deh gue Black Teeth gitu. Oh, sampai sekarang masih ya? Udah enggak. Tapi di itu bisa dibilang band kedua lo? Band setelah Caveman Avenue? Kayaknya. Atau ada di antara ada lagi? Kayak band ketiga kali ya.
Gue pernah SMP pernah juga sih ngeband. Oh, oke. Iya. Tapi mungkin Black Seed adalah bisa dibilang kayak experience pertama lo rekaman. Iya. Yang experience pertama gue apa ya? Yang komersil lah gitu, paling yang proper gitu. Oke, band pro lah ya. Dalam artian Gimana pun juga kan Black Seed udah 2 album sebelumnya. Iya, 2 album. Awalnya sama Eno sama Coki gitu kan. Lo nggak ada nggak ada hambatan atau kesulitan adaptasi ke punk rock? Gue suka punk rock sih sebenarnya. Gue suka karena menurut gue masih satu roots gitu apa? Ya Iya kayak sih, rock and roll lah kan. Rock and roll. Maksudnya Ramones kalau ditanya juga, lu suka siapa? Chuck Berry gitu. Benar. Maksudnya gue juga suka banget Chuck Berry gitu. Maksudnya ada korelasinya. Makanya kayak sempet gue ngomong sama Faris tuh, gue cocok sama dia tuh karena kita dengerin roots gitu. Jadi bisa kemana-mana gitu. Iya, titik ininya sama ya. Titik awalnya gitu. Roots penting menurut gue sih. Oke. Oh, ternyata itu dia tadi, makanya gue bilang gue ngeliat lo di situ kayak ya jadi personil band, tapi ternyata lo ada materi sendiri. Dan gue mulai dengerin dari yang The Wonder, terus baru nulis Soulless, ya kan? Dengan segala atribut image-nya lo flip lagi di situ. Gue dengar ada influence Prince yang kuat di situ, punk, selain Family Stone mungkin. Terus gue ngeliatnya anjing beda lagi nih anak gue kayak gitu kan. Dan gue makin wah ini gue bilang lo pasti gue tahu ensiklopedia lo nggak cuma di situ aja. Kayak gitu kan, particularly black music ya. Gitu kan, itu pasti jadi fondasi lo nih. Kayak gitu. Ada satu momen yang menarik buat gue waktu itu. Gue juga lagi bikin solo juga kan. Terus gue mau ngajak lo, benar. materi single gue, materi baru demo kan. Ya gimana? Oke sini mas gitu. Karena lo pas gue tanya, lu kemarin gimana produksinya? Lu sendiri lo bilang. Iya, jadi produksi sendiri gitu ya. Gue datang aja ke studio, nyewa studio aja. Jadi operatornya yang ngatur, gue nggak terlalu ngerti teknisnya begitu. Frekuensinya bagaimana? Kurang. Jadi gue kasih tahu aja, gue mau recording kayak gini nih gitu, atau enggak referensinya ini gitu. Pokoknya ya udah, gue serahin aja ke engineer gitu. Oh. Tapi pokoknya dia udah nangkep apa yang gue mau gitulah. Kayak gitu. Take semua instrumen lu? Enggak. Gue gitar sama vokal. Drummernya Sam Paul Gerald. Samuel Paul Gerald. Terus waktu itu kalau Soulless yang isi Taufan Widzon namanya. Bassnya. Oke. Si drum Sam Paul Gerald, Taufan Widzon di bass, itu di single Soulless. Tapi yang sebelum-sebelumnya juga gue ganti. Iya. Formasi itu bertahan The Wonder sama tuh drummer sama bassisnya dia juga. Terus siapa lagi ya? Kalau Deteng drummernya sama, cuman bassisnya beda, Hafiz itu namanya. Lo ada Love Song juga kalau nggak salah ya? Love Song, ya. Oke. Iya, terus di saat lo baru aja rilis Soulless, kita ditemuin sama si Bowie, iya. Gue mau bikin solo, lagi nyari personil lah gitu kan. Terus gue sempet kontak Bowie gue drum dong gitu. Ayo, dia bilang gitu. Terus pas dia denger materinya, dia bilang, wah lo gitar lo musisi Arya nih kak, dia bilang gitu. Musisi dia nih gitu. Gue lagi nongkrong sama dia di Dharma Wangsa ya. Mana sih? Di ini apa ya? Kafe apa tuh? Cikajang kan? Cikajang ya? Iya, ada di salah satu kafe situ lah. Terus musik dia nih kak, dia bilang gitu. Kita telepon langsung ya kan. Langsung telepon, datang anaknya nongkrong. Terus ngapain tuh? Lagi di mana? Abis dari OM Block tuh gue. Iya. Gue lupa abis dari OM Block tuh ngapain. Iya katanya. Oh, mau datang nggak? Lah, cepet amat gue bilang. Dia kebetulan lagi di luar dulu. Waktu datang kan, anjing ketemu. Iya. Ngobrol-ngobrol. Terus gue nanya di situ, gimana? Lu puas nggak sama materi lo? Gue ingat waktu itu gue tanya sama lo.
puas sih mas, cuma gue ngarepin itu sebenarnya responnya bisa lebih gede lagi tuh. Terus gue inget banget nih posenya dia yang sambil ngerokok begini nih, tuh keren banget loh, gue nggak ada yang kayak gitu tuh sekarang tuh bilang. Sure enough, emang nggak ada yang kayak begitu. Lo cari di mana, nggak ada. Gede banget gue. Lagu, ya emang benar. Gue ngeliat gue di momen itu gue nangkep momen musisi yang passionate, yang udah ngecurahin semuanya ke karyanya. Ya gimana pun juga mungkin kita ngarepin apresiasi kan, respon kayak gitu. Tapi itu yang lo rasain, lo udah mungkin di tiap single yang lo rilis itu lo udah numpain semua yang lo punya ya, kayak gitu. Dan menurut lo memang harusnya responnya bisa lebih gede lagi? Ya sebagai musisi sih gue suka untuk didengar gitu. Iya. Gue berbicara lewat musik gue gitu. Itu yang lo refleksiin. Ada pesan gitu. Di situ. Oke. Dan mungkin pesan gue agak sedikit berbeda dengan musisi yang lain mungkin ya. Iya. Dan memang itu yang nyadarin gue juga pas dia ngomong begitu, nggak ada tuh yang kayak nggak ada yang kayak begitu maksudnya di sekitar dan di skenanya kita lah ya. Gue bilang iya anjing ya, kenapa kalau menurut gue musik-musik lo tuh criminally underrated, gue bilang. Harusnya bisa lebih terima dan konsumsi lebih luas lagi gitu. Saying that, lo juga tapi sekarang udah mulai gerilya tampil kan. Gue udah berapa kali ngeliat lo, kita berpapasan berapa kali di Gens, yang di kalau nggak salah di Blok M ya, di Fatmawati tuh punya siapa? Anya kan waktu di situ juga. Pokoknya lo udah kemana-mana lah kayak gitu. Sejauh ini gimana lo puas nggak dengan respon? Mungkin juga lo nggak peduli juga sih, tapi dalam artian gimana musik lo direpresentasikan dan direspon tuh lo menurut lo udah semestinya nggak, atau lo bisa mikir this could be better apa gimana? Ya gue gue kayak punya misi ingin mengembalikan blues dan rock and roll yang sekarang menurut gue udah jarang gitu ya, yang warna seperti itu gitu. Gue sangat appreciate dan bersyukur kalau misalnya gue manggung dimanapun gue berada gitu, karena musik seperti itu didengar lagi gitu oleh khalayak gitu. Iya. Cuman ya pastinya akan bisa better lah gitu, bisa we could do better gitu, mudah-mudahan ya. Particularly maksud lo si musik blues akan bisa lebih meluas lagi di konsumsinya, dan juga lo as an artist menurut lo masih bisa lo push lagi ini dalam rangka lo nge-push musik lo nih ya, yang juga nanti kalau nggak salah lo mau rilis kaset di Record Store Day nanti. Record Store Day Bali. Oh, apa maksudnya lo akan ke sana dan rilis di sana? Gue akan ke Bali, rilis di Bali. Oh, oke. Rilis kaset. Itu April minggu ketiga ya masalahnya? Iya, 23, 24. Iya, sini agak susah juga sih, lagi bulan puasa. Iya, di sana emang nggak ada puasa ya. Karena kan mayoritas bukan muslim gitu kan, dan masih bisa itu ya. Iya. Ngelihat kayak lo bilang tadi, musik rock, blues, terutama kita ngambil dalam waktu 5 tahun terakhir aja ya gitu ya. Itu juga gue rasain dimana presence dari band atau musisi yang ngusung rock itu mungkin ini bagian dari siklus juga sih, tapi memang presentasinya makin mengecil kayak gitu, nggak banyak band rock yang tampil atau bahkan di pick up sama media untuk dibantu untuk support gitu. Benar. Itu sentimen yang lo rasain juga? Iya, gue dari awal karir gue sebenarnya ya itu tadi Black Teeth yang rock, terus gue sempat bantuin KPR juga kan dulu, yang sebenarnya dia sendiri tuh yang nongol waktu itu kan, rock gitu, maksudnya. Oh, lu bantuin KPR juga dulu? Sempat gue bantuin KPR. Waktu Ray lagi sekolah? Enggak, lagi sekolah. Dia lagi
ada acara gitulah, kawinan gitu, jadi bassman gitu kan. Oh, jadi lo ganti bentar. Ya, tapi beberapa kali di Surabaya sama Jakarta gue bareng Ray juga, jadi 2 gitar. Pas di Surabaya 2 gitar, pas di Jakarta gue sempat main beberapa lagu doang gitu sih. Format gokil tuh. Belum pernah lihat gue. Atau sempet ya? Sempat beberapa kali. Nah, maksudnya ya abis itu ya makin sekarang abis itu pandemi kan. Abis itu ya kan band rock tuh kan manggung kan harusnya. Cuman sekarang abis pandemi ya mulai redup lagi tuh rock gitu menurut gue sih. Kenapa tuh menurut lo? Nah itu dia. Kenapa ya? Kenapa ya? Maksudnya susah juga sih. Kalau gue ngeliatnya sih, gue juga ngerasain. Menurut lu gimana, Mas? Gue juga ngerasain, dalam artian apalagi di Brandas gitu kan udah 10 tahun gak rilis. Kita rilis di pokoknya menurut gue nggak cuma musisi atau band aja, menurut gue semua lini usaha itu dalam 2 tahun itu kita berada dalam kondisi yang very unfortunate gitu, yang menurut gue ya musibah, mau diapain lagi gitu kan. Tapi memang secara nggak sengaja mungkin ngerubah pola dengernya pendengar musik ya, kayak gitu. Udah di masa susah mungkin, kalau gue nih secara psikologis gitu ya, yang gue lihat terutama 2 tahun terakhir setelah kita lewat pandemi dan mau kembali lagi aktif gitu kan, nggak mau denger yang ribet-ribet sih, nggak mau dirisikin, ya mungkin ya. Gitu ya. Kalau menurut gua gitu, nggak mau denger kayak anjing gua udah susah, terus di kasih di denger musik yang ribet, bukan ribet sih, maksudnya yang bikin kepala gua makin mumet gitu. Lo kan kalau lo denger musik rock tuh harus in a certain psych mendengarnya gitu, menurut gua. Lo denger musik lo nggak bisa sembarangan gitu, dan harus berada dalam mungkin mental condition yang dan age level yang harus pas gitu. Banyak orang pencinta musik atau pelaku musik sendiri mungkin pada usia tertentu akan berhenti mendengar musik rock. Kalau menurut gua harus conscious banget deh. Iya, dan juga mungkin ya secara physically pendengaran atau body reaction tuh udah nggak mungkin nggak bisa adaptable itu lagi waktu mereka muda kayak gitu. Gue ngalamin sendiri, ada banyak dari peer gue, teman-teman yang dengar musik rock, aduh anjing berisik deh gitu. Mungkin gitu. Jadi menurut gue apalagi di era pandemi kemarin, di multiply lagi efeknya, di mana gue kayaknya nggak bisa di donder musik yang keras-kerasnya gitu kan. Ya jadi mungkin orang preferensinya nyari yang lebih, gue di dalam pace dimana gue lagi adjusting hidup gue ke kesulitan-kesulitan yang ada sekarang. Gue butuh soundtrack yang nggak bikin gue nggak ditekan atau ngeganggu. Padahal rock mungkin gue nggak tahu. Iya, padahal rock juga sebenarnya nggak harus berisik gitu kan. Rock and roll kan Chuck Berry gitu sebenarnya kan. Ya. Ya cuman yang maksudnya yang heavy rock kali ya, yang susah. Mungkin ya. Gue juga jadi ada concern juga sih ke gue, dalam artian kalau misalnya anak-anak muda, generasi yang baru sekarang, mungkin juga generasi lo gitu ya, terlalu subdued dan dimanjain dan apa istilahnya ya, dibuai dengan musik-musik yang nggak challenging. Gue agak concern sih gitu. Karena pada akhirnya nanti nggak akan ada generasi baru, band-band baru, musisi baru yang nge-challenge tatanan konvensional atau apa ya, environment-nya kayak gitu. Lu coba deh 5 tahun ini musik protes itu jarang banget. Musik protes, rebel. Iya, yang nge-challenge status quo atau nge-challenge otorita environment. Ya mungkin bisa disebut kayak Fish mungkin ya, bara suara yang ada kayak gitu kan. Tapi majoritinya menurut gua lebih milih tematik dan topik yang nggak nge-challenge pendengarnya gitu. Iya. Manjain ya. Mungkin ya topik tematiknya.
musically juga kayak begitu. Kalau gue dengerin kan hampir sama semuanya. Produksi digital yang ini banget gitu. Lo ngerasain kayak gitu juga nggak? Gue ngerasa juga sih emang apa? Ya sebenarnya gue juga bikin musik juga apa ya? Mengkritik terus gitu. Cuman mungkin underrated aja jadi orang nggak tahu gitu sebenarnya arti lagunya gitu. Iya. Lo di salah satu channel juga bilang kalau lo bermusik itu juga salah satu bentuk dari pencarian diri lo. Oh iya? Iya. Pernah gue ngomong gitu ya? Gimana ya? Gue research. Ada yang bilang lo nyari, lo lagi, ya bermusik itu proses dari lo nyari diri lo, finding, exploring yourself kan gitu kan. Sebagai human being gitu. Iya, betul. Apa channelnya lupa deh gue. Tapi yang lo temuin sejauh ini apa? Dengan bermusik bareng, maksudnya bermusik ngerilis album ini satu demi satu kayak gitu. Ya mungkin gue coba nyampein message ke orang-orang gitu, maksudnya nggak semua orang ngerti sih pada akhirnya kemarin gitu. Karena mungkin masih aneh nih apa sih Arya gitu, apa sih ngomong apa sih dia gitu. Mungkin emang butuh waktu ya, mungkin emang pasti dikata-katain dulu sih. Emang ada kata-kata lo enggak? Ya maksudnya kayak aneh aja ya gue. Lu mungkin jadi anomali mungkin menurut gue, dalam artian ya itu tadi di saat banyak selintingan lo atau generasi lo yang bermusik kayak apa namanya, mungkin bukan stereotypes mungkin ya, tapi lu berbeda sendiri sih menurut gue. Nah itu tantangannya jadi beda gitu. Iya. Melawan arus jadinya. Iya. Mungkin yang kayak lu juga nggak banyak. Morat mungkin yang bisa gue ini, cuma Morat kan lebih ke rhythm and blues, jazz. Nah itu gue yang ngisi gitar juga tuh. Nah itu kan mungkin maksudnya yang apa ya, mungkin ya seagama kali kan gitu ya. Titik poinnya sama juga kayak gitu kan. Ngelihat kondisi kayak gitu, lu ada plan yang mau lo bikin nggak strategically? I mean, gue ngerti gue aware lo ada kemarin kita kontakkan sama orang-orang di balik lo, ada Aldo, ada Widya kemarin ngebantu manajerial dan administrasi mungkin kayak gitu kan. Tapi lo ada sempat ngalamin proses brainstorm sama mereka, terus kayak lo aware nggak kalau posisi lo di mana dan lo mesti ngelakuin apa kayak gitu strategically untuk ngebesarin nama tadi? Sama artis lain? Enggak, sama Aldo, sama Luit gitu mungkin tadi sama tim internal lo lah gitu ya. Iya. Ada plan spesifik yang lo boleh rencanain nggak? Planning spesifik ya apa? Paling terdekat ya ini gue mau bikin EP sama Om Faris. Nah itu kita bikin EP yang berbeda dari yang lain, kayak gitu. Oke. Jadi nggak cuma dating aja? Nggak cuma dating aja. Akan ada series of singles lain? Total 5 lagu EP bareng Om Faris gitu. Itu merupakan salah satu elemen dari plan yang mau lakuin gitu kan. Iya. Terus menurut lo apa sih yang harus kalau lo sendiri gitu ya, mungkin lo ngelihat dari reference point dari artis-artis lain, gimana mereka mengeksekusi strategik musiknya dan juga ngerepresentasiin mereka gitu. Tapi buat lo sendiri, lo ada yang lo pengen lo jalanin nggak? Plan secara strategi kayak gue mesti begini nih, gue mesti mungkin nama gue nggak tahu, gue mesti bikin gebrakan apa ABC gitu, lagi ada yang lagi dioplos nggak sekarang? Yang jelas bring in rock and roll back gitu. Itu misi pertamanya. Misi pertamanya misi itu. Utamanya. Iya, dan tetap menjadi autentik dan being who I am gitu. Itu yang sebenarnya gue jarang lihat yang orang sekarang untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Iya. Dan tetap maju gitu. Oke. Jadi itulah menyuarakan kebenaran sih sebenarnya. Oke. Menyuarakan kebenaran. Lu ngelihat kalau lu dari pendapat lu sendiri ngelihat your peer anak-anak selintingan lo gitu, menurut lo apa yang what do you think about the movement dan kayak sekarang kan udah banyak kayak
kolektif-kolektif, Studio Rama lah, penerbang angkasa, berita angkasa, etc. gitu. Pendapat lo apa dari situ? As a networking kan udah mulai kebentuk ya. Lo nggak mau jadi bagian dari itu juga nggak? Apa lo mau bikin networking sendiri? Gue sangat open banget sih untuk siapa aja. Gue nggak pernah bilang gue di circle ini, di circle itu gitu. Gue nggak pernah punya circle yang tetap gitu. Jadi gue kayak sana sini aja gitu. Ngebuka pintu lo pokoknya. Gue open aja gitu sama siapapun gitu. Iya. Kayak gitu sih. Maksudnya penting sekali sih untuk bekerja sama dengan semuanya gitu menurut gue sih. Lu udah kolaborasi sama Om Faris, pernah sama Black Teeth, pernah sama KPR gitu. Ada main target lagi nggak kalau lagi keker buat collab atau bikin musik bareng? Nanti kita bakal lihat sih. Lisa udah ada nih ya. Iya. Tapi ya. Nanti kita lihat sih. Tapi yang jadi menu utama sekarang lu lagi coba ngelarin si mini album dari bareng Om Faris ini. Om Faris. Ya, jadi itu bukan cuma materi yang aku buat, tapi Om Faris juga sangat kental sekali memberi esensi di musik 5 lagu tersebut gitu. Jadi bukan featuring Om Faris, jatuhnya kolaborasi Arya Novanda dan Om Faris Aryan. Jadi untuk yang lagu-lagu berikutnya lu berdua beneran tukar pikiran dan untuk tiktokan untuk bikin musik jadinya. Iya. 50-50 gitu jatuhnya. Oke. Ngiri banget gue sebenarnya sih, pengen banget sama Faris. Cuma belum kesampaian. Jadi nanti kita coba dengerin nanti kayak gimana nih materinya Arya sama Om Faris yang lagi digodok. Masih dalam proses ya? Masih. Proyeksi itu gimana? Mau dirilis satu single dulu apa langsung dilepas IP-nya? Ntar itu rahasia. Ini juga rahasia. Banyak rahasianya nih. Tapi emang mesti gimana ya? Kalau gue bilang setelah era lu sih keker tuh abis pandemi kayak begini, itu brojolan tuh orang tuh pasti rilis dar ini. Oh, brojolan ya? Iyalah, tiap orang ada yang udah nahan selama 2 tahun nih kan. Iya benar. Kayak gitu, lu mesti spesifik ini banget tuh, maksudnya lihat window opportunity-nya kayak gitu. Momennya. Iya, pede lo tapi untuk dari sini ya. Pede sih. Kenapa bikin pedenya? Ya harus pede. Harus berani aja. Ini musik baru yang jelas dalam artian udah kebentuk tapi ya dalam 5 lagu ini ya. Ya belum semua kebentuk sih, baru kita ngeluarin, kita lagi ngerjain 2 lagu baru. 2 lagu baru dulu. Sisanya belum. Dan ini juga punya karakter beda-beda lagi pastinya. Beda lagi. Oke. Tapi gimana pun juga. Pokoknya roots kita, roots aku sama Om Faris ya itu blues dan rock. Blues rock and roll. Tapi bisa kemana-mana. Gitu. Lo kalau ada yang nanya, sekarang kan asosiasi lo ke Arya gitaris mana? Oh, yang gitaris ngeblues kayak gitu kan. Gitu ya. Kayak gitu. Yang pokoknya yang solois blues lah yang dikenalnya kan. Terus setuju sama definisi itu apa lo ada definisi lain? Sebenarnya roots gue, maksudnya gue berterima kasih banget sama blues gitu. Maksudnya blues tuh kayak rumah gue lah istilahnya. Cuman gue mau bikin apa aja terserah gue gitu jatuhnya. Maksudnya semua blues itu akar dari segala musik yang sekarang orang mainin gitu kan. Iya. Jadi ya itulah, bisa luas, bisa kemana-mana gitu. Jadi tetap gaya aku sendiri gitu. Aku bukan hanya mengembalikan blues ke era sekarang, tapi menciptakan sesuatu yang baru gitu. Jadi implementasinya blues music itu pondasinya. Tapi lo ngebangun bangunannya dengan berbagai elemen lain. Iya gitu, betul. Ya? Semua yang aku dengar dan aku lihat itu menjadi inspirasi sih pastinya gitu. Inspirasi terbesar lo apa tapi dalam pembuatan, mungkin bukan yang mau Faris ya, tapi kemarin-kemarin 5 single ini dan mungkin nanti yang berikutnya? Beda-beda terus sih, nggak bisa disebutin spesifik sih sebenarnya mas gitu. Yang jelas mungkin Jimi Hendrix dan Steve Vai tuh udah di dalam ini lo tuh ya. Iya, cuman gue dengerin banyak sih, gue dengerin musik dari sekarang juga gue suka The Black Keys. Oke. Black Keys, gue Queens of the Stone Age gue suka. Iya. Terus apa lagi ya? Apa sih? White Stripes ya, Jack White.
Iya. Banyak sih, cuman nggak cuman itu doang. Apa gue dengerin ya dulu kalau funk The Meters, ya kan The Meters. Selain The Family Stones, Rolling Stones. Kalau keluarga lo gimana? Bokap nyokap ngeliat lo akhirnya udah bisa ngasilin karya 5 lagu ini, akhirnya seneng juga ya? Ya dia seneng sih, apa cuman saran mereka apa gue bikin lagu bahasa Indonesia. Bener juga tuh, Iya. setuju gue. Request umum. Lo gimana? Request Bisa orang nggak? tua. Gue pengen banget sih karena ya gue orang Indonesia gitu. Iya. Iya, gue cuman susah gitu bikin lagu bahasa Indonesia. Nah, Mas Eko bisa tapi ya. Bisa lah. Ya, Gimana? mungkin itu challenge. Ya gue sih bukan yang mengadvokasi dalam lu sih. Itu aku juga nggak juga sih. Menurut gue ya gimana lo berkreasinya aja sih. Iya. Mau bahasa Batak Afrika juga bodo amat. Iya. Tapi maksud gue in order to create connection, to establish connection to your audience gitu, menurut gue penting sih untuk nge-create lagu yang mereka bisa connect. Bener gitu. sih. Kayak gitu sih. Jadi bukan seorang tua lo valid juga gitu. Coba Iya. ini, dan juga lo sebagai musisi kan pasti terchallenge. Iya. Gitu kan. Tantangan besar lo itu ada hal yang lo kan tiap kali maju berarti lu kan udah ngedobrak tantangan baru kan. Lu pertama bikin single di A itu pertama kali ngerasain gimana di studio kan kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah mungkin tuh challenge berikut lo itu yang mesti lo ituin. Iya sih. Gue mau banget gue. Lagu bahasa Indonesia. Lagu protes. Wah. Iya. Ntar gue ditangkap lagi. Protes kenapa narkoba mahal. Wah. Agak juga deh. Oke, mungkin ini abis ini kita langsung bawa satu di part berikut di mana kita ajak Om Faris untuk gabung dan ngobrol dan bercerita lebih panjang lagi, lebih detail lagi gimana kolaborasi sama Arya bisa terjadi dari sisinya dia. Tadi kalau Arya kan udah ngeceritain gimana prosesnya, tapi dari Om Faris nanti bisa jadi ada informasi berikut lagi. Jadi kita sambung ke bagian berikut di mana nanti kita langsung ngobrol juga sama Om Faris yang kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyambung dari sesi yang sebelumnya tadi udah ngobrol-ngobrol sama Arya Novanda tentang perjalanan musiknya, masa yang dirilis sampai akhirnya bermuara ke mini album yang lagi mau dirilis dan diawali dengan single Death Train yang baru aja dirilis Januari 2021. Maret. Oh Maret, baru aja dirilis bareng kolaborasi sama sang legenda Om Faris RM udah di sebelah kita. Assalamualaikum. Shalom ya. Alhamdulillah. Abis ini kita ada sesi full lagi sama Om Faris, tapi kita sekarang particularly di sesi ini mau ngobrolin gimana kolaborasi sama Arya ini terjadi gitu. Kalau dari Arya tadi udah cerita Om, dia udah ada spesifik siapa personifikasi yang mau diajak dan juga misinya dia sebenarnya pengen bikin track disco kayak gitu. Tadinya. Cuma setelah brainstorming sama Om Faris, sagal mah nggak taunya nih. Rock and roll. Dengerin fondasinya sama juga gitu Om. Tapi kalau dari sisi Om Faris sendiri gimana? Waktu itu emang dari awalnya dari Arya yang kontak Om? Iya, aku dikontak sama Arya. Pertama ibunya Arya telepon aku. Terus kebetulan ibunya Arya temannya kakakku. Oh, oke. Jadi ada hubungan di situ lah gitu. Oh iya. Kakak saya. Nah, kakakku udah bilang sebetulnya jauh hari sebelum Arya menghubungi aku, kakakku udah pernah mengatakan kepada aku, lo pernah tahu Arya Novanda nggak? Saya bilang tahu. Yang gitaris itu kan saya bilang gitu dulu. Gue taunya dia di grup Black Teeth. Kenapa? Very talented musician kata kakakku nih. Oh iya emang benar saya bilang gitu kan. Dia mau ketemu sama lo, dia bilang gitu. Kakak saya bilang gitu sama saya bilang oh oke. Gitu. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu lah, tahun 2020 kalau aku nggak salah ya. Nah baru tahun 2021 aku dihubungin sama Arya gitu dan Arya kasih beberapa lagu yang sudah dia rilis di YouTube channelnya dia
Tapi aku bilang juga gitu, ya kalau lagu yang belum dirilis tuh ada nggak? Nah gitu. Oh, oke, nah, ada. Gue kirim kan. Gue dengar anjing. Patil. Dari kata dia soalnya gini. Gua itu benar-benar 70s man banget gitu ya. Jadi artinya memang gue besar di Spencer Davis Group, Humble Pie, di era-era itu selain Family Stone gitu. Jadi gue nunggu banget gitu loh. Karena terus terang aja sepanjang karir gue berangkat dari 80, padahal basic gue sebetulnya 70 gitu loh. Iya. Formatif year-nya. Jadi gue bisa bawa ke 80-an itu ketika gue bikin Sakura atau segala macam, paling top di rhythm, tapi bukan di roots. Iya. Bedanya banyak tuh, Kak. Iya. Banyak banget bedanya. Jauh. Sebab masalahnya gini, gue perhatiin banget ya di Indonesia terutama khususnya, hampir boleh dibilang 90% pemusik grup Indonesia itu orientasinya tuh genre. Nggak ada yang roots. Iya. Nah, nggak ada yang roots. Nggak majority pop mungkin. Nah, soalnya gini, kalau genre lo ngomongnya pasti segenerasi. Iya. Atau kalau lo datang dari generasi yang lebih tua, lo harus turun ke generasi. Sementara kalau ngomong roots, enggak. Ada di situ terus. Roots ada satu. Iya. Arya anak baru, rootsnya dasar. Gue orang tua, rootsnya dasar. Ini rootsnya tetap. Baik lagi ya. Jadi nggak ada direction, nggak ada arahan, nggak ada lo mesti main begini, gue mesti main begini, nggak ada. Ada yang ngasih aja terus gitu kan. Gue juga dengan tenangnya, oke, gitu. Dengan seenaknya gitu. Intuisi om. Intuisi, kirim balik ke Arya kan. Ada, wah oke nih, gitu kan, udah benar-benar gue bilang, ya itu gue belum rapi tuh ya, gue bilang gitu, emang mesti belum jatuhnya, tapi kira-kira idenya oke, gitu. Balik lagi, terus gitu, sampai jadi perfect. Yeah. Nah ketika jadi perfect, setelah kelar, baru gue dan Arya sadar, kita ini sebetulnya nggak genre, gitu loh. Yeah. Jadinya bukan musik Arya, bukan musik gua, gitu loh. Jadinya ya berdua ini, gitu loh. Dan yang hebatnya lagi lintas generasinya itu terasa banget. Coba lo dengar, sorry ya, gue bukan ngomongin band lain ya, tapi banyak pemusik misalnya berkolaborasi tidak gampang. Contoh misalnya kita dengar albumnya Iwan Fals yang terakhir. Banyak berorientasi dengan anak muda, tapi nggak jadi gitu. Iwan Fals kagak ada, gitu kan? Juga kagak ada juga, gitu. Nggak mudah loh bikin kolaborasi. Terutama ngakomodir dua warna. Makanya, nah, kata-kata lo barusan itu tepat benar. Menggabungkan dua warna susah, tapi kalau kita orientasinya dari roots, dari akar, blues, titik, udah kelar. Saya dipertemukannya di sini. Lo mau ngapain aja, lo mau hajar apa aja, udah. Jadi ketika Arya bilang dia maksudnya mau mengharap gua membawa disco, jadinya dance-nya tetap ada kan. Betul. Dance gitu, tetap goyang orang denger datang gitu loh. Yeah. Tapi it's not a disco music gitu, itu bukan. Gue bahkan nyium ada elemen salsa di situ. Kalau gue dengerin, funk juga gitu. Tapi unik justru jadinya kan. Lo nggak bisa bilang genre-nya apa gitu. Yeah. Lo nggak bisa bilang musik apa itu. Betul. Apalagi gue ngikutin perjalanan Faris kurang lebih dari awal. Arya juga dari titik awal gitu kan, gue bener anjing ini beda lagi berdua nih. Kayak gitu. Bener banget. Iya. Banyak orang bilang gitu. Iya. Nah tapi gini om, Arya Nurmandi ini kan ada salah satu dari rangkaian panjang teman-teman musisi sejawat atau band yang udah Om Faris pernah kolaborasi dan bekerja sama mungkin ya. Kalau dari Om Faris sendiri ada ini nggak sih om kayak spesifikasi atau pertimbangan sendiri kayak kalau gue mau kerja sama Mani orang atau band ini harus ada persyaratan tertentu mungkin kayak gitu atau dibuka aja? Persyaratan sih nggak ada ya, tapi gue selalu pertimbangan mungkin seperti gini dan gue percaya ya niat tuh tidak selalu terjadi sekaligus gitu.
Jadi artinya contoh misalnya, gue sama The Massive misalnya gitu ya, itu dari 6 tahun yang lalu udah idenya gitu. Tapi nggak kejadian-kejadian gitu. Kenapa? Karena memang belum ada lagunya yang kejadian gitu kan gitu. Pembicaraannya udah ada. Pembicaraan udah ada rencana. Ayo aku bilang. Tapi emang belum ada gitu, belum ketemu. Makanya aku bilang, aku mungkin sama Maria gitu kalau ditanya sama orang gitu. Kita punya jawaban yang sama. Kita pernah ditanya misalnya sama waktu itu kita bikin di YouTube channel, kita tanya, gimana cara lo bikin lagu? Gue sama Maria jawabnya sama. Gue berdua nggak pernah bikin lagu, lagunya datang sendiri. Kayak gitu. Tinggal gimana nangkepnya tuh ya. Iya, lagunya datang sendiri. Nah makanya ketika misalnya kakak gue boleh ngomong 2 tahun yang lalu sama gue udah boleh 3-4 tahun lalu dengar Arya main sama Black Keys segala macam, gue nonton apa segala macam. Tapi kita belum kejatuhan buahnya gitu, belum jatuh di kita tuh. Gitu. Nah sekarang ini jatuh nih di kita nih tuh, nah gitu. Jadi artinya memang itu nggak bisa dipaksa. So kalau tadi Eka pertanyaannya adalah bahwa ada persyaratan nggak ada. Tapi selalu gue tanya kepada orang yang ingin berkolaborasi dengan gue tuh selalu gue tanya kenapa gue gitu. Sama aja malu dulu kan gue tanya kenapa gue kak gitu. Iya kan kenapa gue gitu, apa yang lo harapkan dari gue? Banyak orang mengharapkan dari kayak The Massive misalnya, Rian mengharapkan om gue pengen dapet vibes 80-nya, fine, gue tahu gitu, dan gue coba dengar musiknya dia seperti apa. Oke, orientasinya dia Toto, orientasinya ini dia ini itu, so gue ya berusaha masuk aja gitu gitu. Jadi gue nggak pernah dengan sengaja gitu dia lagu kedua, Arya baru aja ngirim lagu kedua buat gua, single kita yang bakal mendatang 3 hari yang lalu, dan gua dengar udah asik banget gitu. Dari pertama dia ngirim waktu mesti bentuknya mesti gitar, gua bilang ini drumnya ini mesti agak-agak Bonham bener nih gitu, mesti agak iya bener-bener cocok udah. Dia pas direkam dia kasih ke gua, udah oke nih gitu. Tapi gue belum bisa mengomentari apa-apa gitu, karena gue belum terpanggil apa nih yang terpanggil dari gue dengan itu gitu. Ini gue rasa-rasa dulu gitu. Sama waktu datang juga gitu, gue rasa-rasa dulu gitu. Cuman gue udah suka dulu nih, ritmenya gue udah, oke nih. Jadi artinya persyaratan khusus nggak ada. Tapi kalau buat gue pribadi adalah yang ngeblend itu sendiri gitu, karena terus terang itu enaknya musik. Gue tadi ngomong-ngomong sama teman-teman, sama Aldo, sama Arya, bahwa gua dikenal sebagai manusia yang sangat tekno ya, elektronik banget kerjanya gitu kan, sequencer. Tapi gua sebetulnya enggak gitu, gua lebih senang musik. Artinya ketika gua menulis dengan sequencer, gua menulis pola aja, structural. Tapi gua selalu percaya musik itu mesti kolaborasi, kolektivitas dari orang. Kenapa? Pertama, ya jawaban yang pertama adalah bahwa enak nggak kalau lo ngomong sendirian? Kagak enak. Ngomong nggak ada orang lain aja kan? Nggak enak. Iya kan? Harus conversation. Dan satu lagi, ketika lo bermusik dengan orang lain, lo ada satu poin yang paling penting dalam berkarya di musik yang banyak orang nggak sadar, yaitu adalah menunggu sesuatu yang tidak lo duga. Iya kan? Unexpected gitu. Makanya gue selalu nggak pernah menolak diajak jam session gitu. Gue pernah diajak jam session sama Bob James, gue pernah diajak jam session sama siapa namanya, pemusik luar waktu Java Jazz itu pada itu kan suka session gitu kan. Diajak, wah ayo aja gitu. Ya gue jelas lah gue lebih bodoh dari Bob James pasti gitu, orang juga tahu gitu. Jadi artinya bukan. Jadi artinya juga gue nggak tertekan gitu loh. Gue nggak tertekan terus, takut gue main takut, gue nggak. Gue ajar aja, gue naik aja gitu. Lo tahu lagu gue ini ya tahu, gue bilang tahu aja gitu. Tahu juga enggak gue sebetulnya, cuman gue lihat lo main di G, udah gue main di G. Jadi artinya karena lo unexpected gitu. Dan lebih tua musik juga kan, musik itu ya sah-sah aja, lu main apa juga sah-sah aja kok. Lalu sendiri ya, tadi gue lupa nanya,
ada bayangan Om Faris tuh gimana? Karena lo mungkin kan tadinya apa dari lagu dulu yang lo tadinya ini kayaknya ada sentuhan disco dulu nih, enaknya ada sentuhan disco nih gitu. Makanya lo asosiasinya sama Om Faris gitu. Iya. Tadi gue bayangin ini disco gitu. Tapi kalau Faris dalam artian kan lo pasti ada anak-anak peer lo seumuran lo yang apa namanya mungkin berkutat di musik disco juga gitu. Tapi kenapa yang lo approach sama Faris? Karena ketika abis itu setelah kita berkomunikasi akhirnya baru di situ tuh apa, wah ini nih emang bener nih gue milihnya gitu. Setelah terjadi pembicaraan. Iya. Kita ketukeran kan, gue kirimin kan, gue kirimin Rare Earth, gue kirimin dia main quiz, James Gang, terus James Gang gitu kan, dia mulai, waduh, iya ini nih gitu baru. ini nih, Bingung loh, ini anak tahun berapa sih nih? enggak gue udah bisa dengar sebetulnya. Jadi masih gini ya, kebanyakan milenialis ya di Indonesia. Gue kan main sama banyak orang ya, sama Gugun, sama Dinda ya, gue juga main sama mereka tuh. So basically mereka semuanya berangkat dari idiomnya Hendrix ya kan, SRV ya gitu kan, Stevie Ray Vaughan gitu. Semua pokoknya orientasinya itu deh gitu kan. Nah, gue tanya, lo tau ini nggak ya? Gue pilih gitu kan. Oh, gue belum pernah dengar dia, Om, asik banget nih ya. Gue kirimin James Gang, gue kirimin yang orang anaknya sekarang pasti kagak pernah dengar gitu. Johnny Guitar Watson gitu kan. Humble Pie, Steve Marriott gitu kan. Waduh, orang begitu. 67, 69 tahunnya gitu. Baru dia, wah pasnya udah gitu kan, gue juga pas gitu, bener aja gitu, gue suntik gue, Savoy Brown gitu kan, baru mulai dapet gue. Mark Bloomfield ya. Bloomfield gitu. Tapi jangan dengerin nih Om, maksudnya traces atau jejak dari apa yang lo ini di musiknya dia gitu. Iya. Karena gue dengar, gini, karena dia main berbasis seperti yang tadi gue bilang gitu ya, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix gitu ya, segala macam apa Johnny Guitar Watson misalnya gitu ya. So gue bisa dengar itunya ada udah di dia gitu kan. Cuman gue tahu nih, ini anak tahu nggak nih band-band ini nih yang lain-lain nih. Karena gue hidup di tahun itu gitu kan, gue besar di 70 gitu kan. Gue main kakak-kakak gue kan main sama Gypsy, sama dengarnya kan begitu kan, Mike Bloomfield gitu kan segala macam. Kan ini tahu nggak nih ya? Gue coba kirim. Wah Om, gue baru dengar dia Om, gue baru dengar dia. tapi masuk ke dia gitu. Sehingga pas dia bikin lagu baru, gue udah tahu nih, udah ke bawah. Gitu kan. Baca lo. Tapi lo pasti kasih asupan itu gimana buat lo? Ini kayak pendidikan baru ya? Sebenarnya nggak baru sih, sound it's nggak new buat gue, soalnya similar dengan apa yang gue dengerin sebenarnya. Cuma kayak ngebuka lembar-lembar gitu, ada nama ini. Iya, anak-anak sekarang nggak tahu lah, ya itu kembali yang nggak tahu Faris tadi. Ya aku pasti dengerin Led Zeppelin. Yang pasti gue sama Arya tuh nemuin yang tadi gue bilang gitu tuh, ternyata kita berangkatnya sekarang sebetulnya bukan eksplorasi genre, tapi eksplorasi roots. Iya. Kita rootsnya aja ngetetepin itu satu roots itu gitu. Lo main begitu, gue main begini, caranya beda gitu loh. Iya. Dia datang dari generasi dia, gue datang dari generasi gue, tapi caranya beda. Tapi begitu jadi satu, benar sukses gitu. Gitu kita dengar datanya anjing. Tadi gue kasih tahu analoginya kayak ini Om, bangun rumah. Jadi pondasinya udah jadi, which is itu elemen atasnya ntar apaan dulu jadi bangunan baru gitu. Makanya Kak ya, makanya gue bilang ya, gue sabar, gue orang yang percaya banget, karena semua gue percaya itu datang dari proses kan. Semua ada prosesnya, yang mahal kan proses. Artinya gini loh, kita mau jadi dokter, yang mahal kan sekolahnya. Benar. Ya kan, kita main musik yang mahal pengalamannya kan gitu. Yang mahal proses. Begitu juga di agama gitu kan, kita juga tahu misalnya alakun tatakun, agar menjadi orang yang bertakwa, alakun taskun, agar menjadi orang yang bersyukur, agar menjadi itulah yang mahal. So begitu udah jadi udah gitu. Nah makanya gue bilang sama Arya, sekarang ini di 2 nomor single pertama Teteng dan yang sekarang kita lagi garap, kami berdua masih pakai proses yang sama, yaitu
biarkan Arya memulai dulu pola keseluruhan, baru dia lempar ke gua. Dan gua akan merespons. Tapi one day, mungkin next third single, gua bilang sama Arya, gua mesti ikut dari mula. Karena tahapannya memang begitu gitu. Karena kan waktu dia datang kan kita baru nemu informasinya kan, format kerjanya gitu. Oh, kita baru tahu nih. Nah, sekarang kita masih begitu nih. Tapi Arya sudah dengan step, dan gue juga udah dengan step yang sama-sama udah meningkat, saling mengetahui dan mengenalnya gitu. Nah, tapi kalau di single berikutnya harusnya kita udah nggak pakai proses pengenalan lagi, mestinya kita udah bisa direct. Ibaratnya kalau petinju udah salaman, parik. Jadi begitu main tuh begitu direct langsung kita bisa menemukan baru-baru gitu. Makanya gue bilang sama Arya tadi, gue mungkin di next kerja ini gue pengen lebih sering ketemu sama Arya di rumahnya dia, di rumah gue gitu, yang bisa kita bisa main-main dapetin riff rhythm aja, that's fine gitu. Dan Arya tadi baru ngasih tahu udah ke bentuk 2 lagu nih yang lagi dalam proses ya. Ya dari 5 lagu yang direncanakan di Minabung nanti gitu. Ini antara yang different lagi nih, kalau kata Arya tadi, ini beda-beda lagi nih mas katanya apa dari yang Dating gitu itu apa yang mungkin belum bisa dibocorin ya, tapi memang itu gue kebayangin nggak mungkin sih kayak lo berdua kayak kita bikin yang beda lagi, enggak sih? Enggak, kita nggak gitu. Kita yang enak-enak aja deh. Gue mah dengerin ini prosesnya kayak almost telepatik tuh berdua sama dia. Iya, gue sama Arya itu sama gitu. Dan itu yang gue suka sama dia gitu ya. Artinya dia jauh lebih muda dari gue kan, cuman gue merasa bahwa ini anak sama gue, maksudnya kita nggak bikin-bikin, kita nggak rekayasa, kita yang enak-enak aja. Feel free gitu loh. Ini iri gue nih. Mau beras sama apa namanya? Kita kan cuma dengar referensi ya. Banyak referensi yang gue dengar sama Arya, misalnya ternyata 3 jurus tuh tidak harus E, A, dan B misalnya gitu. 3 jurus boleh-boleh aja, sah-sah aja dari G ke A ke C, balik lagi ke A, G. Jadi artinya blues 3 jurus itu tidak perlu harus apa yang kita kenal sebagai blues 3 jurus pada umumnya gitu. Tapi bisa aja chordnya apa aja, tetap 3 jurus gitu, tetap 3 chord gitu. Kayak gitu, itu kan yang belum pernah kepikir orang gitu kan. Karena kebanyakan orang udah terlampau terpola gitu, yang namanya rock and roll tuh pasti itu warnanya, pasti itu siapa bilang gitu. Emang kenapa kalau enggak? Kan gitu. Masih bisa dimodifikasi ya. Tapi kita respect roots-nya gitu ya. Gitu. Nah Om, ini satu lagi nih, Om Faiz itu kan udah banyak kayak bilang tadi berkelana, bermusik, berpartner dengan banyak ini gitu ya, musisi dari berbagai genre, bukan sampai sekarang gitu. Pattern atau pola signifikan apa sih Om yang berbeda dari waktu eranya Om Faris sama temen-temen kayak Sumon Arya kayak begini yang paling berbeda? Sebetulnya bedanya sih nggak ada ya. Bedanya nggak ada. Cuman maksudnya sekali lagi musik seperti juga seni yang lainnya sangat terpengaruh sekali sama referensi kan. Gitu kan. Makanya aku bilang semakin banyak referensi orang, semakin banyak gagasan yang bisa di-trigger dari kepalanya gitu. Kenapa? Pada dasarnya manusia kan gitu, manusia kan hanya mengerjakan apa yang dia tahu gitu. Apa yang dia tahu baru dia bisa kerjain gitu. Misalnya seseorang gitu ya, tadinya dia cuma tukang kayu, tapi begitu dia tahu dia bisa bongkar motor, sekali dia belajar bongkar motor bisa jadi motor, gue jadi montir juga kan gitu. Ya, sama aja gitu, di musik juga gitu. Jadi artinya tergantung referensinya aja. Makanya aku pesen sama banyak pemusik seperti juga sama Arya, sama teman-teman yang bermusik sama aku itu adalah bahwa lu jangan tutup mata lo, jangan tutup hati lo, jangan tutup telinga lo untuk lo bikin barikade pada musik lo, jangan gitu. Lo denger aja apa suka-suka lo. Dan nanti lo main. Makanya akhirnya lo jadi, menurut gue nih, kalau menurut gue ya, gue justru bangga jadi orang yang
musiknya nggak punya genre, gitu. Nggak bisa dibilang genrenya apa. Itu yang paling asik tuh. Kayak gue sama Arya itu sekarang kayak datang itu, lo mau bilang apa coba? Iya, beda lagi. Susah ya. Apa? Pop rock bukan, ya kan? Blues enggak juga, ya kan? Apa? Nah, kalau udah sampai ke tahap itu tuh gue suka banget tuh. Itu artinya kita udah outside bener gitu, udah di luar. Padahal sebetulnya it's a simple song. Iya. Bener-bener a simple song, simple theme, tema yang simple. Iya. Tapi memang dia bisa jadi satu. Makanya disinilah buktinya bahwa sebagai pemusik kita nggak perlu nyusahin lagu gitu loh. Kita nggak perlu itu gitu loh. Selama kita jujur, tapi kita jujur gitu. Dengan kapasitas kita, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita percaya, kita main gitu loh. Betul. Gitu. Makanya sekali lagi aku bilang kenapa kerja kolektif itu jelas lebih bagus, karena pasti lebih orisinil gitu. Arya boleh berangkat dengan referensi apa, gue boleh berangkat dengan referensi apa. Begitu dia ketemu, dia jadi original. Iya. Dia jadi original. Ya maksudnya dua kepala berbeda jadi entitas yang baru lagi. Ya, jadi entitas yang baru lagi gitu. Kayak mutant aja gitu, kayak mutant gitu kan. Ya, ketemu ini dia jadi entitas yang baru. Tuh. Berarti lo pemegang penjunjung tinggi kolaborasi kan? Oh iya, sangat. Siap, lo apa yang beda? Lo udah kerja sama Black Tea, sama KPR. Bedanya apa sama Faris? Yang ada rasanya, apa sih ada yang signifikan atau? Lebih nggak kotak-kotak sih, lebih nggak mau kotak-kotakan gitu, lebih free, lebih lepas aja. Merdeka. Lo jemput nama apa juga tahu kali ya? Merdeka ya. Iya merdeka. Iya. Nggak di kotak-kotakan lah dunia itu. Oke. Dan nyambung lah ya, udah pastinya. Lo kaget nggak waktu ternyata Bang Faris bisa se-fluid ini atau se-fluent ini ngomongin? Iya, seneng sih apa kayak, wah ini akhirnya gue nemu, akhirnya nemu temen nih. Karena soalnya semua gue nggak ada yang ngerti. Lu aja ketuh mata di pohon lu. Nggak, soalnya kan memang benar sih. Sebetulnya yang gue lakukan ya, yang gue terus yang gue lakukan itu gue nggak ngapa-ngapain si Arya. Gue cuma narik aja. Iya. Gue tahu dia punya ini gitu. Gue cuma kasih pancingan supaya ketarik tuh. Benar kan? Benar kan? Jadi memang kalau menurut gue ya, seorang produser arranger itu sebetulnya bukan seperti banyak produser arranger di Indonesia yang mengarahkan. Dia nggak perlu ngarahin karena musik itu sudah ada. Ya. Dia sudah ada, dia sudah talentanya udah ada kok, gila lo. Iya. Masa lo arahin lagi, namanya talentanya udah ada. Ngapain dong si produser arranger sebetulnya? Dia cuma narikin keluar. Agar si anak ini tahu dia punya apa. Iya. Gitu. Gue percaya banget, gue yakin banget, gue belum pernah nanya sama dia, tapi gue yakin banget. Setelah main sama gue, dia pasti banyak sekarang mengakui bahwa, oh iya ya gue punya, benar nggak? Gue punya ini, gue bisa ini, gue bisa itu. Tugasnya ngebuka pintu-pintu. Karena selama ini mungkin ya bukan gue mengkritik grup-grup musik apa, tapi misalnya ya, wow, Arya jago main gitar ya, udah di iniin gitarnya aja di setia apa. Bukan begitu caranya. Lo mesti lihat dia punya apa di dalam, gitu. Nah itu yang mesti lo tarik sebetulnya. Ketika itu bisa lo tarik, dia bukan lagi sekedar skill atau bukan sekedar lagi speed mainnya atau teknis mainnya, bukan itu lagi. Tapi jadi diri dia yang baru. Tapi jadi dia gitu loh. Bunyinya jadi dia tuh. Udah dia tuh gitu. Sampai kapanpun juga lo dengar misalnya sampai pada suatu saat dia akan sampai pada hal yang seperti gua gitu. Orang dengar misalnya solo, ini pasti Faris. Iya. Ini pasti Arya nih. Oke. Gitu. Lo nggak perlu lagi ngomongin gitu. Di radio penyiar nggak perlu lagi bilangnya lagu ini dari si ini, nggak perlu. Dia putar aja orang udah tahu tuh. Itu ada Navanda. Mesti sampai begitu. Nah itu bukan dari teknis, bukan dari skill. Kalau skill dan teknis latihan kok cuman. Iya. Tapi yang dimiliki di kepalanya dia, di hatinya dia, itu yang paling penting buat kita tahu gitu. Karakter. Itulah intinya sebetulnya. Kalau lo mau jadi sesuatu, begitulah jadinya.
Iya, Gitulah harus perjuangan jalannya. Betul. Bukan skill, teknis. Kalau teknis skill itu latihan. Iya. Semua orang latihan bisa jago. Ulang-ulang gitu. Kalau gue tanya lo buat berdua nih, penjabarannya kalau taruh dalam kalimat apa kira-kira? Kalau gue, Iya. taste nggak bisa dibeli. Iya, setuju. Karakter berdua nih yang Iya. Iya. Oke. Jadi musik yang tasteful tapi nggak bisa kebeli lah. Iya, nggak bisa beli. Nggak bisa dibeli. Jujur gitu, honest benar. Oke. Iya. Benar-benar bermain musik yang jujur, itulah intinya sebetulnya. Udah ada 2 lagu yang lagi dalam proses Iya. dan masih more on the way coming. Kalau sejauh ini di kedepannya nanti kan Om Faris udah bilang tadi akan lebih harus ada kolaborasinya gitu ya. Dalam artinya jamming mungkin yang dimana berdua bareng ngobrol terus mulai conversation gitu kan. Dan di situ nanti akan dibagi-bagi nggak siapa yang akan tugasnya apa gimana, siapa yang nge-produce kah atau siapa yang bikin lirik kayak gitu. Kita pusing itu. Kita nggak mikirin itu ya? Nggak mikirin itu. Kalau kata itu lo udah jadi lirik kan? Kalau itu udah. Udah. Yang dua ke depan belum ada lirik. Ada yang udah, ada yang belum. Oke. Makanya itu seperti gue bilang ya, makanya kenapa gue senang kerja ini gitu ya, karena itu kerjanya gitu. Lu bener-bener kagak ada palsunya, kagak ada rekayasanya, nggak ada mikirin apa-apa, emang we just want to make a music gitu. Kita cuma pengen bikin musik dah. Oke. Perihal nanti gimana porsinya apa? Itu nanti aja dipikirin. Oke. Wah seru banget sih. Nggak sabar sih. Pertama gue sabar pengen generasi ini, kedua nggak sabar pengen kerja bareng sama Faris. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa terwujud. Mini albumnya juga Om Faris dan Arya akan cepat Insya Allah, amin. dirilis. Amin. Yang kita nunggu banget nanti 2 lagu, mungkin 4 lagu berikutnya yang akan dirilis satu-satu. Di sesi ini kita udahin dulu. Kita akan lanjut lagi versi yang kedua dengan Om Faris sendirian. Tapi semoga lancar berdua pada ini. Kita tungguin. Lo bisa dengar Deathring udah dirilis di kanan-kanan stream, udah ada ya? Udah ada di YouTube juga ada. Di YouTube ada. Hari gue juga nomor Iya. Sobat ya, tim kolaborasi. Jadi kita doain aja semoga cepat dirilis proyek kolaborasi Om Faris dan juga Arya Novanda. Gue Anas, ada mau gini nggak? Terutama lu yang punya proyek nih. Keep Rockin' Roll Live. Keep rock and roll live. Keep Rock and Roll Live dari Arya Novanda dan Om Faris. Gue Anas, kita undur diri dulu dari diskusi bareng Anas. Ketemu lagi di episode berikut Om Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.